Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus baik. Saya percaya kita semua ada di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, bahkan menjauhi jarak. Dan hari-hari ini kita tetap tinggal di rumah, berdoa, baca firman Tuhan, memuji Tuhan. Ya, bagi yang bekerja, tetap berhati-hati, terapkan protokol kesehatan. Kita jumpa kembali, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Firman Tuhan disampaikan, disembuhkanlah kami, dipulihkanlah kami. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketentraman untuk selama-lamanya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup melakukan apa saja, dan tidak ada rencananya yang gagal dalam kehidupan kita. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Maka itu, Minggu pagi hari ini kita angkat satu tema, yaitu jangan khawatir. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang jangan khawatir. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami mau diurapi oleh Tuhan. Buka pikiran kami, telinga rohani kami, sehingga kami menerima firman. Firman jatuh di tanah hati yang subur dan berlipat kali ganda. Melalui pola pikir kami diubahkan sama seperti Kristus. Melalui perasaan kami punya perasaan Kristus, dan mengendalikan seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus baik, teramat baik, sangat baik untuk selama-lamanya. Bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang punya pengalaman rohani, bagi mereka yang mengalami Tuhan senantiasa, akan terus berkata, Tuhan Yesus baik. Dan dalam kondisi apapun, mereka selalu bersyukur. Khususnya di Minggu pagi hari ini, kita akan lihat dan belajar bersama untuk bertumbuh bersama, menikmati firman bersama, karena firman adalah Kristus sendiri. Saya percaya di hari-hari ini tidak ada kenikmatan lain selain Kristus dan firman-Nya. Maka kita tidak perlu khawatir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di siang hari ini, supaya kita makin diberkati, kita makin kuat, kita makin teguh, kita makin iman kita makin hari makin bertumbuh. Mengapa? Karena hari-hari ini situasi dan kondisi sangat-sangat menakutkan. Bahkan mengubah segala sesuatu. Jadi dituntut ketaatan penuh, dituntut penyerahan diri seutuhnya. Untuk apa? Belajar bergantung kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan tunggu ada masalah dulu baru datang sama Tuhan. Saya melihat keluarga-keluarga muda yang hari-hari ini punya mimpi, punya visi, punya ambisi yang besar. Tidak salah, tapi ingat, harus bersama Tuhan mencapainya. Tidak boleh dengan kekuatan sendiri, tidak boleh dengan pengetahuan kita sendiri, tidak boleh dengan kepandaian kita sendiri dalam melakukan itu. Kenapa? Karena satu waktu kita akan dibuat lelah, kita akan dibuat capek, karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudaraku, mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Siapkan Alkitab kita. Kita buka dalam Matius pasal yang ke-6. Kitab Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25. Saya bacakan buat kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema begini, hal kekhawatiran. Kalau di Android, saudara, ada tulisan warna merah. Kalau warna merah berarti diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Karena itu, ketika kita baca, kita renungkan, dan kita tidak boleh ragukan apa yang beliau ucapkan. Karena apa yang Yesus ucapkan pasti dapat dipertanggungjawabkan.
Kalau manusia mengucapkan sesuatu, bisa ingkar, bisa lupa. Tetapi kalau Tuhan Yesus Kristus konsisten, adil, dan benar dalam kebenarannya, maka itu selesaikan segala hal dengan merenungkan dan memahami kebenaran. Karena kebenaran memberi kita solusi keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Atau kita kuat menanggung dan menjalani dalam ketaatan kita tiap-tiap hari. Karena apa? Kita memahami dan meresponinya dengan pemahaman akan firman. Mari kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Saya bacakan dan ayat-ayat selanjutnya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, ungkapan Yesus ini memang menarik dan hidup di hari-hari ini, khususnya kondisi, situasi, keadaan di bangsa ini, di kota ini, di lingkungan kita masing-masing. Mungkin ada yang di lingkungan zona merah. Ingat baik perkataan Tuhan Yesus Kristus, di mana jangan khawatir. Bapak Ibu, bicara soal kekhawatiran, kita perlu tahu apa sih kekhawatiran itu? Apa arti kekhawatiran itu? Apa definisi dari kekhawatiran itu? Kalau Bapak Ibu buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana didapatkan arti kekhawatiran: takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi, takut, cemas, khawatir tentang sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Hari-hari ini saya percaya semua kita pasti takut ya. Kita jujur, kita khawatir. Tetapi dengan membaca firman Tuhan ini, kita percaya firman Tuhan mengendalikan kekhawatiran. Iman kita menguasai kekhawatiran. Karena saudaraku, kapan munculnya kekhawatiran ini? Dari mana munculnya kekhawatiran ini? Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10, Bapak Ibu perhatikan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10, maka kita akan dapatkan Kejadian 3 ayat yang ke-10, Bapak Ibu perhatikan. Waktu langkah Tuhan didengar oleh Adam, maka itu ia menjawab, ketika aku mendengar, jadi kita dari ayat 9 saja. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat ke-10,
ia menjawab, Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Ya, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Adam telanjang, ya, dia takut bertemu dengan Tuhan. Jadi ketakutan itu muncul saat manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa membuat manusia takut bertemu dengan Tuhan. Inilah yang harus dipulihkan oleh Tuhan sendiri, di mana tidak menyayangkan anaknya, tidak menyayangkan putranya, oleh kasih dan anugerahnya, oleh kemurahannya, ya, kebaikannya, berikanlah anaknya yang tunggal, supaya setiap mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, maka kita pasti diselamatkan. Bapak Ibu, dosa membuat manusia takut. Tidak hanya takut, tapi kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seorang pun benar, ya, seorang pun tidak. Karena itu, yang dapat membenarkan saya dan Bapak Ibu yaitu Kristus Yesus. Jadi kita harus buka hati kita, terima Kristus Yesus, supaya Kristus Yesus oleh Roh-Nya tinggal di dalam kita, ya, ketiga-tiganya menguasai kita, mengendalikan kita, memimpin kita, menguasai kekhawatiran. Jadi hari ini kan kita akan merenungkan, ya, bersama-sama tadi definisi tentang kekhawatiran, dari mana munculnya kekhawatiran, dan yang berikut adalah mengapa kita tidak perlu khawatir, takut, gelisah, dan cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kalau itu harus terjadi, maka minta kekuatan untuk menjalaninya. Ada kuasa mujizat, ada mujizat yang disediakan bagi orang yang berseru dan percaya kepadanya, namanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Oh Yesus, aku sembah Engkau. Oh Yesus, katakan sepatah kata saja aku sembuh. Oh Yesus, katakan sepatah kata saja aku sembuh. Luar biasa. Saya percaya semua kita pasti mau dan merindukan dan mau mengalami mujizat di tengah situasi, kondisi, keadaan yang tidak menentu. Secara manusia kita takut, secara manusia kita khawatir. Kemana harus kita berlari? Biasanya pada waktu-waktu yang lalu, kita ingat tahun 97, keributan terjadi. Orang Indonesia berbondong-bondong ke luar negeri, yang menyelamatkan diri, bawa uangnya, bawa emasnya, kalau bisa bawa mobilnya lewat kapal untuk bisa pindah ke luar negeri, mereka pindah. Nah hari ini seluruh bangsa mengalaminya, mau lari kemana? Ya, kita disuruh tinggal di rumah. Justru tinggal di rumah lebih nyaman dibanding ada di pesawat, ada di hotel-hotel mewah. Lebih baik kita di rumah. Lalu pertanyaannya, kita makan apa? Pertanyaannya, kita akan minum apa? Kalau pakaian mungkin masih bisa. Jangan khawatir. Mari renungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, mengapa kita tidak boleh khawatir? Yang pertama perlu dicatat, karena kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Bapak Ibu, Bapak Ibu adalah anak-anak Bapa di sorga. Percaya dulu identitas kita, siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita berpikir dari mana datang pertolongan, Daud berkata, dari mana datang pertolongan? Aku memandang ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan? Tapi aku tahu hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saya adalah anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya adalah anak-anak Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kapan kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus? Saat Bapak, Ibu, dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, membuka hati dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Maka Alkitab mencatat bahwa dia memberikan kita roh yang baru dan hati yang baru. Dalam kitab Yohanes, disitulah kita dilahirkan kembali. Saya cukup dulu di situ supaya kita memahami ini. Sebab kalau mau mengurai tentang lahir baru, mau mengurai lebih dalam akan lebih panjang. Jadi Bapak Ibu yang belum begitu bertumbuh tidak akan memahaminya. Tapi saya percaya supaya kita semua tahu bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus jangan khawatir. Ucapan tadi Yesus di dalam kitab Matius tadi tentang soal jangan khawatir, Matius pasal yang ke-6, ya, kita lihat Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 tadi. Itu diucapkan kepada murid-murid, ya, supaya mereka tidak khawatir. Mengapa? Karena Tuhan Yesus Kristus menjamin mereka. Terlalu banyak mujizat. Saat mereka kelaparan, mereka bilang kepada Yesus, suruh orang-orang ini pulang karena hari sudah gelap. Kita tidak ada makanan untuk memberi makan. Apa kata Yesus? Ya, yang ada padamu apa? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bilang bawa kemari, Tuhan angkat. Mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan. Setelah itu mujizat terjadi, 5.000 orang makan dan sisanya 12 bakul. Wow, luar biasa. Ada mujizat, ada pertolongan, ada anugerah, ada sokongan datang. Karena dia berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau pendeta ngomong keluar dari mulutnya, kalau orang lain ngomong dan keluar dari mulut, karena masih manusia. Tapi kalau itu firman Tuhan, Bapak Ibu percaya firman Tuhan lebih dari segalanya. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Lebih dari apa yang ada di hati kita. Kalau itu firman Tuhan, yakini, percaya, terima. Dan nantikan pertolongannya. Biar hidup kita terus dipimpin oleh firman. Bapak Ibu, yakin bahwa kita tidak perlu khawatir karena kita anak-anak. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi, kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dilahirkan kembali. Ya, ayat-ayat tadi yang sudah saya sebutkan, kita adalah anak. Jangan ragu. Bapak Ibu, hari ini yang dewasa, yang sudah sekolah, yang sudah bekerja di tempat posisi kita masing-masing, saya percaya peran besar dari Bapak kita di dunia. Bapak kita di dunia saja punya peran besar membawa anaknya untuk sekolah. Cari uang sini sana supaya sekolah, supaya terus bisa mendapatkan pekerjaan. Apalagi Bapak di sorga, apalagi Raja segala raja, apalagi yang punya sorga dan bumi. Jangan khawatir, saya anak Tuhan Yesus Kristus. Yakin, deklarasikan, saya anak Tuhan Yesus Kristus. Lepas dari segala kelemahan kita. Lepas dari, karena iblis bilang, kamu pendosa, kamu tidak benar, kamu begini, kamu begini. Deklarasikan, dengar iblis, biar aku lemah, tapi aku anak Bapa di sorga. Aku ada persediaan dari sorga. Berkat rohani, berkat jasmani. Wah, kalau kita baca tadi ayat, luar biasa. Jadi, kita untuk ketahui, coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kita, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan. Dan memang kita adalah anak-anak Allah.
tegaskan lagi dalam ayat itu. Jadi tadi disebutkan anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Bapak, Ibu, dan saya masih hidup di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Kita anak-anak dari Bapa di sorga. Haleluya. Banggalah jadi anak-anak Bapa di sorga. Saudaraku, kalau kita ada di rumah Bapa kita, apakah kita dibatasi, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh buat ini, tidak boleh buat itu? Sering kali Bapak kita selalu menasehati kita yang baik, tapi soal makan yang ada di meja makan, ya, soal minum, soal pakai, mereka tidak akan komplain kalau bajunya dipakai. Kalau seorang bapak bajunya dipakai oleh anak, tidak akan komplain, karena itulah kasih Bapak. Apalagi kasih Bapak di sorga. Coba direnungkan betapa besar kasihnya dalam kehidupan kita. Dia juga berpesan supaya kita tidak boleh khawatir. Ya, diucapkan keluar dari mulutnya. Yes Tuhan, diucapkan keluar dari mulut Tuhan Yesus. Tidak boleh khawatir. Amin Tuhan, aku tidak akan khawatir. Mulai saat aku mendengar kebenaran firman ini, aku tidak akan khawatir. Toh kalau aku harus mengalami, toh aku harus mati karena COVID, Tuhan sudah sediakan tempat, malah jumpa dengan Tuhan. Maka itu kan, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Kita bangga kalau harus melalui COVID, kalau harus melalui, ada banyak hal ya, lewat banyak sakit penyakit, kita mensyukurinya. Tidak perlu takut akan kematian, karena kematian pasti menjemput kita kapan saja, siap atau tidak siap. Yang terpenting sekarang, kita tidak boleh takut kematian jasmani. Yang perlu kita takutkan adalah kematian rohani. Bapak Ibu, hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Hari-hari ini hati kita melekat apa? Hari-hari ini pikiran kita apa? Perasaan kita apa? Lebih kepada materi kah? Lebih kepada jabatan kah? Lebih kepada apa yang melekat, yang terus kita renungkan? Kalau itu sifatnya duniawi, maka firman Tuhan berkata, mari datang pada Yesus, melekat kepada Yesus, maka akan diluputkan, akan diselamatkan. Ya, saya berdoa supaya mereka yang terpapar COVID segera disembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Setelah mendengar firman ini, malah tidak khawatir, bersukacita, bernyanyi, memuji, menyembah, bersorak-sorai, karena saya anak Bapa di sorga, yang menjamin adalah ucapannya, saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir. Di ayat 26 dia bilang, pandang burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapa di sorga. Saudaraku, kita punya dua tangan, kita punya dua kaki, kita punya pikiran. Burung tidak punya pikiran. Burung tidak punya apa untuk bekerja. Tapi kita bekerja, kita melayani, kita lakukan ini dan itu. Masa kita tidak ditolong oleh Tuhan? Masa kita nggak dibantu oleh Tuhan? Masa kita nggak diberi jalan keluar oleh Tuhan? Jangan-jangan karena kita khawatir, sehingga kekhawatiran itu membunuh iman kita. Atau jangan-jangan kita tidak punya pengetahuan akan firman. Kenapa? Karena kita malas. Karena kita tidak mau diajar. Karena kita tidak mau mendengar. Berbagai alasan kita ambil. Saya bertemu banyak orang lelah dan capek. Masih ada kesempatan mereka tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan. Masih ada kesempatan mereka tidak mau terhubung dengan doa-doa. Mereka fokus kepentingan diri sendiri. Tapi ingat baik-baik, satu waktu Tuhan akan menggiring engkau untuk tunduk belajar kebenaran. Ingat baik-baik, satu waktu Tuhan akan bawa kita. Itulah kasihnya. Jadi jangan menunggu diproses dulu baru kita cinta Tuhan, kita berteriak, kita mulai salahkan orang lain. Jangan menunggu. Hari ini kalau kita dengar firman Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Dia adalah kepala gereja, dan Bapak Ibu saya adalah anggota tubuhnya. Tidak ada anggota yang berjalan sendiri.
Ya, tidak ada tangan berjalan sendiri tanpa kepala dan tanpa tubuh. Tidak ada kaki berjalan sendiri tanpa kepala dan tubuh. Saya mengajak yang belum bergabung di dalam doa, saya mengajak yang belum bergabung dalam pengajaran, mari. Karena Dia kepala. Kita semua tunduk pada Kristus. Masing-masing kita bergerak. Doamu, pelayanan kita, ya mungkin kita dikasih tanggung jawab menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memimpin pujian, melayani apa saja, lakukanlah dengan setia. Karena jeripaya kita tidak sia-sia. Itu yang bisa kita lakukan. Sambil terus belajar diperlengkapi oleh Tuhan. Kita mau belajar dan terus belajar. Itulah ciri-ciri anak-anak Tuhan. Karena kalau kita belajar, oh saya anak Tuhan, dari mana buktinya? Kelihatannya apa? Gereja sekarang secara fisik ditutup. Hanya orang-orang yang taatlah yang akan kuat di masa sulit. Hanya orang-orang yang taatlah, yang punya kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan, itulah yang akan kuat di masa sulit. Dengarkan baik-baik, semua jemaat utusan Kristus dan setiap kita yang mendengar video ini, hanya orang-orang yang taatlah, yang mau belajar kebenaran firman Tuhan, rendah hati dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahan, dalam segala kekurangan, dia tetap mau datang pada Tuhan. Maka Tuhan akan ingat dia pada masa-masa sulit, masa-masa sukar. Tuhan pasti selamatkan. Contohnya Lot, mengambil jalan sendiri, tinggalkan Abraham. Waktu Tuhan mau membumi menghanguskan Sodom, Tuhan masih ingat Lot. Dibawa keluar, dikasihi oleh Tuhan. Yunus kita dengar kemarin, dia mengambil jalan sendiri, tapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan memanggil kembali. Lewat khotbah ini, mari kembali kepada Tuhan, kembali kepada panggilan kita, di mana kita bergereja terhubung kembali dalam doa-doa, dalam pengajaran. Mari terhubung kembali. Kita didoakan, apa sih pergumulannya, dibagikan untuk kita doakan. Pasti saya percaya Tuhan menolong kita. Tadi dikatakan, kita ini anak-anak Allah. Tidak usah ragu. Oh, kamu orangnya begini, enggak, kamu orang berdosa, kamu lemah, fisikmu enggak sakit, kamu begini, enggak. Tetap apapun kondisinya, engkau adalah anak Allah. Tidak bisa diubah oleh setan. Karena Yesus telah memberi meterainya oleh rohnya di dalam diri pribadi, lepas pribadi, bagi mereka yang percaya kepadanya. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh khawatir? Selain kita anak-anak Allah, ya, ada janji Bapa di sorga. Coba lihat Ibrani 13 ayat 5 yang tadi saya sudah sebutkan, tapi kita bacakan Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena itu Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada 5 roti dan 2 ikan, mengucap syukur. Ada 50.000, mengucap syukur. Ada 10.000, mengucap syukur. Iya kan? Cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Kalau hari-hari ini, Bapak Ibu, saya mengajak kondisi seperti ini, jangan banyak-banyak berutang lah. Kalau nanti berutang sini, utang sana, kan kasihan juga. Coba yang ada dikelola. Kalau tadinya kita makan sehari 50.000, bisa ditekan lagi 30.000 sehingga 20.000 masih bisa untuk hari besok. Saya tidak mengajarkan untuk kita pelit dan lain sebagainya, tapi kalau bisa dikelola dengan baik, keuangan kita dikelola dengan baik sehingga kita bisa menikmati bersama Tuhan. Tuhan pelihara kita. Tetapi jangan juga kita cobai Tuhan. Oh, yang penting jangan khawatir, kita buang aja. Oh, yang harusnya TV 1 kita beli TV yang kedua. Yang harusnya baju masih ada 1-2 potong, kita beli baju lagi. Yang tidak penting-penting, maksud saya yang tidak menjadi kebutuhan yang utama, saran saya jangan dibeli dulu sambil melihat kondisi dan keadaan. Lain hal kalau Bapak Ibu punya uang, mau beli ini, mau menikmati ini, mau makan ini, silahkan. Tetapi dalam kondisi seperti ini kita perlu berhikmat, karena Alkitab bilang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, mengucap syukurlah. Tuhan terima kasih, hari ini bekerja dapat begini.
Hari ini dapat berkat ini, ada beras. Hari ini ada minyak goreng, terima kasih. Hari ini ada pisang, terima kasih. Ya, dalam beberapa hari di rumah, ya puji Tuhan, ada pisang, kita masak, menikmatinya. Lebih sehat, lebih luar biasa. Cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ya, tidak boleh boros di hari-hari ini. Karena Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ada janji Bapa di surga. Yang berjanji Tuhan Yesus sendiri loh. Kecuali Bapak Ibu dan saya tidak percaya sungguh-sungguh akan firman yang ada. Kecuali firman ini tidak nyangkut di dalam diri kita, sehingga tidak beroperasi mengendalikan pikiran, tidak beroperasi mengendalikan roh kita. Kita khawatir sehingga boy ini, itu, ini, dan lain sebagainya. Buat itu, tenang. Lakukan bagian kita. Doa, muji, menyembah yang bisa kita lakukan. Yang masih bekerja, bekerjalah dengan menjaga jarak, jaga kesehatan. Kalau tidak bekerja, ya terhubunglah dalam doa-doa kita supaya saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin ada yang bersaksi, iman kita makin bertumbuh. Puji Tuhan, kita terus berjalan sampai hari ini karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Yang lain yang belum bergabung dengan penuh kerendahan hati, jangan sampai nanti ada beban-beban yang sudah sulit sekali, baru kita berteriak kepada Tuhan Yesus Kristus. Sudah tidak ada jalan, kita nangis, baru kita teriak sama Tuhan Yesus. Kita minta doa-doa, tolong doakan, tolong doakan. Jangan, saudaraku. Justru lebih baik berjaga-jaga dan berdoalah. Kata Tuhan, berjaga-jaga dan berdoalah. Saya tahu kita berdoa di rumah kita masing-masing. Ya, suami istri berdoa sendiri, istri berdoa sendiri, suami berdoa sendiri, atau anak-anak berdoa sendiri. Tapi alangkah lebih baiknya juga kita bisa bersama-sama lewat Zoom berdoa bersama-sama untuk bangsa kita, untuk gereja utusan Kristus, untuk seluruh jemaat. Kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak boleh khawatir karena kita anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh khawatir karena ada janji Bapa di sorga. Kita tidak boleh khawatir karena tadi dikatakan dalam kitab Matius bahwa kesusahan sehari cukup untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Ya, Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya sesuai dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini, ada waktu kita sakit, ada waktu kita disembuhkan. Ada waktu kita lemah, ada waktu kita kuat. Tapi percayalah, makin kita dekat dengan Tuhan, makin hari makin kuat. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita bersekutu dengan Tuhan, makin hari makin kita akan melihat kebaikan-kebaikannya. Dia sudah membuat perbandingan tadi. Burung di udara aku pelihara, apalagi kamu. Sakit penyakitmu kecil. Kenapa? Katakan sepatah kata saja, Tuhan Yesus, aku sembuh. Perempuan pendarahan 12 tahun, sembuh. Anak yang kerasukan setan, sembuh. Yang buta, sembuh. Lazarus mati 3 hari, bangkit. Tuhan tidak pernah kurang mujizat. Tapi kalau kita harus jalani, terima kasih Tuhan. Ada didikan apa lagi ini Tuhan? Tuhan mau berbicara apa lagi Tuhan? Tuhan mau kemuliaan apa lagi yang Tuhan tambahkan? Kita syukuri. Ekonomi, wah, supaya kita jangan boros-boros, supaya kita jangan beli ini. Saya bersyukur berbagi kepada jemaat-jemaat Tuhan. Kenapa? Biarlah utamakan hal-hal yang utama. Khususnya makan minum dulu, kesehatan dulu. Nanti kalau soal pakaian belakangan. Pasti Tuhan memberkati kita. Yang penting jangan khawatir. Ya, Bapak Ibu yang kalau kita khawatir, tadi kan kalau kita tidak khawatir, kita tidak boleh khawatir karena kita anak-anak Allah. Karena ada janji Bapa di sorga. Bahkan juga kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, pasti selalu yang terbaik. Akibat kita khawatir, apa yang terjadi? Kesehatan terganggu, imun kita menurun, oksigen dalam tubuh kita juga tidak bagus.
akan menurun. Karena kekhawatiran yang berlebihan, pasti kesehatan terganggu. Nah, akibat kekhawatiran Bapak Ibu, jangan main-main, takut cemas. Maka Alkitab catat, bisa dibaca di rumah kita masing-masing. Dalam Kejadian 15, Abraham sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dia bilang ke Tuhan begini, Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa, bujangku lah yang akan mewarisi, ya, jadi ahli waris. Tuhan bilang, tidak anak kandungmu. Sudah. Di Kejadian pasal yang ke-16, Abraham karena khawatir, karena takut tidak punya keturunan, nanti siapa yang mewarisinya, istrinya mulai berpikir dengan pikirannya sendiri. Sudahlah, ambillah yang di depan kita, ya, ambillah pembantu kita ini, ya, yang namanya Hagar. Suami dikasih begitu, ya langsung setuju. Karena masuk ke logikanya, iya juga ya. Kan nanti siapa yang mewarisi kekayaan begitu banyak, tanggung jawab begini banyak, siapa yang akan mewarisinya? Udah, tidak apa-apa. Maka diambillah Hagar. Jadi lahirlah Ismail. Kita tahu hari ini seperti apa? Karena Bapa di sorga berjanji, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, sekali tidak membiarkan engkau. Dan Tuhan tepati janjinya. Diberikan keturunan, yaitu Ishak. Tetapi karena mengambil keputusan sendiri, oleh kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan tentang siapa yang mewarisi, lahirlah Ismail. Karena takut khawatir, keputusan-keputusan kita bisa salah. Hai anak-anak muda, saya mau mengajak kita punya pacar, berdoa dulu ya, supaya Tuhan memberi yang terbaik. Mau bekerja, mau usaha apa, doa dulu, minta konfirmasi dari Tuhan, baru kita mengerjakannya. Kita juga berdoa, Tuhan izinkan tempat ibadah di Kenari ya, sementara ini ditutup dan kita tahu sewanya sudah selesai. Kita tidak tahu mau seperti apa, tapi kita percaya pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Kita taat saja. Terima kasih untuk keluarga yang telah menyediakan tempat juga. Jikalau Tuhan izinkan kita ke arah Jakarta Barat, ya kita taat, kita lakukan. Tapi kita punya doa, kita punya mimpi, kita punya tempat ibadah yang tetap milik sendiri. Jemaat punya sendiri. Itu doa kita, dan pernah sudah ada konfirmasi dari para pendoa-pendoa yang lalu bahwa Tuhan pasti kasih kita tempat. Namun untuk mencapai sana masih ada dalam proses-proses, dituntut iman, dituntut ketaatan, ya. Kita berdoa apa yang menjadi rencana Tuhan, ya udah kita taat. Hari-hari ini kita masih tetap di rumah, mari kita berdoa, terus berdoa. Kalau kita khawatir, kita salah ambil keputusan. Kalau kita khawatir, maka iman kita akan makin tidak bertumbuh. Sudah dibukakan, iman harus berusaha sungguh-sungguh supaya iman ditambahkan kebajikan. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan akan kebenaran. Ya, pengetahuan akan kesalehan akan ditambahkan lagi. Dalam 1 Petrus kita tahu, sampai pada kasih akan saudara-saudara, kasih kepada orang lain. Jadi akibat kalau kita khawatir, ada banyak hal yang mengganggu kita. Iman kita tidak bertumbuh, kesehatan kita terganggu, kita bisa salah ambil keputusan. Maka itu, mari menutup khotbah ini. Solusi daripada kekhawatiran, Alkitab catat dalam Mazmur 55 ayat yang ke-22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tugas hidup kita adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, minta kekuatan daripada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan.
maka tugas Tuhan memelihara kita. Tidak akan dibiarkan orang benar itu goyah. Kemudian Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatirlah pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Intinya, jangan khawatir. Filipi 4 ayat yang ke-6, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Ya, selalu mengucap syukur. Bawa di kaki Tuhan. Ya, jangan khawatir. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, ini ayat penutup sebelum kita berdoa. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan memelihara kami. Bapa, jujur kami khawatir. Kami takut di hari-hari ini mendengar ambulans, mendengar banyak orang yang terpapar COVID, mendengar banyak orang yang sudah meninggal. Kami tahu kami hidup karena firman Tuhan menopang kami. Kami tahu firman Tuhan menyembuhkan kami. Firman Tuhan menjamin kami. Kematian sekalipun terjadi dalam kehidupan kami, kami tidak takut karena ada jaminan dari Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi kami, urapi kami, roh kami menyala-nyala dan mengasihi Tuhan, merenungkan firman, percaya apa kata Tuhan, percaya akan kata firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak kami tundukkan kepada apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan menopang kami untuk memberi kami kekuatan. Dan pada siang hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sakit, penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh, enyahlah engkau. Virus-virus kuman, baik COVID, enyahlah engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit-sakit penyakit apapun itu yang menyerang anak-anak Tuhan yang mendengar khotbah ini, di dalam nama Yesus, karena bangkit dalam iman, kami percaya dalam nama Yesus, enyahlah engkau. Tuhan, kuatkan kami. Kalau kami harus mengalaminya, kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami. Kami kuat menanggungnya, karena Tuhan yang mengizinkannya, Tuhan juga yang akan memulihkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pasti ada waktu kita bertemu. Hari-hari ini kita tetap di rumah saja dan tetap berdoa. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.